Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solihin solihat, alhamdulillah. Kita lanjutkan hadis yang keempat, yaitu atwaru khalqil insani wa khawatimatuhu. Urutan, tahapan penciptaan manusia dan bagaimana kesudahan dari seorang manusia. An Abi Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu waktu Rasulullah SAW bercerita kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Rasul itu adalah orang yang jujur dan harus dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya kalian, atau salah seorang di antara kalian, kita semua ini, itu dikumpulkan penciptaannya di kandungan ibunya atau di perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, yaitu sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari juga. Artinya sudah 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim seorang malaikat kepada segumpal daging tadi, yaitu kita, dan memerintahkan untuk apa? Fayanfukhu fihi ar-ruh. Malaikat tersebut meniupkan ruh, jadi hiduplah dia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menentukan, maksudnya menyampaikan 4 perkara. Yang pertama, bi katbi rizqihi, diperintahkan untuk menulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya sampai di mana, wa amalihi, apa saja yang akan dia lakukan selama hidupnya, wa saqiyun au sa'idun, dia juga telah ditentukan apakah dia celaka atau orang-orang yang bahagia di dunia nanti, ditentukan pada umur 120 hari. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya ada di antara kalian yang melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang mengantarkan surga, sehingga antara dia dengan surga tinggal 1 dhira, ya, tinggal tinggal 1 jengkal. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, kemudian dia telah mendahului kitabnya, nasibnya telah tertulis lebih dahulu. Apa nasibnya? Faya'malu bi amali ahli nar, ternyata dia termasuk penduduk neraka. Lantas dia ini mengamalkan amalan penduduk neraka, berbuat maksiat, berbuat kafir, kemunafikan. Fayadkhuluha, dia pun mati kemudian masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalnya penduduk neraka, bermaksiat, berbuat kafiran, kenistaan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, ternyata alkitab, yaitu ajalnya, catatan di malaikat, catatan di lahul mahfud, bahwa dia termasuk penduduk surga. Faya'malu bi amali ahli jannah, kemudian dia itu mengamalkan amalan penduduk jannah. Fayadkhuluha, dan dia pun masuk ke dalam jannah. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita semuanya. Pelajaran pertama, jamaah sekalian, kalimat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dulunya penggembala kambing. Kemudian beliau bermulazamah dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi salah satu ahli qiraat, ahli baca Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan bagi beliau. Artinya Abdullah bin Mas'ud diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan Nabi Muhammad mendengarkannya, sampai Nabi Muhammad SAW menikmati bacaan Abdullah bin Mas'ud dan menetes air matanya. Ini kelebihan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini memberikan pelajaran tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. 140 hari pertama
dalam keadaan sperma, 40 hari kedua kemudian dalam keadaan segumpal daging, 40 hari ketiga kemudian berubah 40 hari kedua segumpal darah, 40 hari ketiga segumpal daging. Kemudian setelah 120 hari Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat untuk menulis beberapa hal terkait tentang dia, tentang ajalnya, tentang rizkinya, kemudian amalnya apa saja di dunia, dia sedekahnya berapa, hajinya berapa kali, umroh berapa kali, dia pernah berjihad apa tidak, semua dicatat. Kemudian yang keempat, ditentukan apakah dia penduduk surga atau penduduk neraka. Ini poin berikutnya ya, bagaimana Islam menjelaskan tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dan pada saat itu belum ada dunia kedokteran yang canggih sebagaimana zaman sekarang, tapi Nabi Muhammad SAW telah menceritakan tahapan perkembangan manusia, dan ini menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad, dan beliau adalah seorang nabi. Beliau bukan seorang dokter, dan alat kedokteran pada saat itu tidak secanggih sekarang untuk mengetahui bagaimana perkembangan janin, tetapi Nabi Muhammad menjelaskannya melebihi ilmu kedokteran pada masanya. Itu menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa rezeki kita telah ditentukan. Umur kita berapa juga telah ditentukan. Apakah kita termasuk penduduk surga atau penduduk neraka juga telah ditentukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai penduduk surga. Kemudian pelajaran berikut jemaah sekalian, jangan tertipu dengan amal orang dan jangan dulu memastikan. Jangan mendahului takdir, oh dia penduduk surga karena orangnya rajin sholatnya, hafal Qur'annya bagus dan sebagainya. Karena rahasia kematian seseorang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhir daripada kehidupan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka Nabi Muhammad mengatakan boleh jadi dia berubah menjadi penduduk neraka. Ada juga dulu maksiat, kekafiran luar biasa, suka melakukan berbagai macam kejahatan, lalu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia untuk beramal dengan amalan penduduk surga karena memang dia dulu ya 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi telah ditentukan sebagai penghuni surga. Maka jemaah sekalian, ini yang perlu kita waspadai, sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, jadikanlah hatiku teguh di atas agamamu. Ya Allahumma ya musrifal umur sorrif amri ila ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan dan mengendalikan semua urusan, maka kendalikan urusan saya agar selalu dalam ridhomu ya Allah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengatakan kalau begitu buat apa kita beramal soleh kalau seandainya ada kalau takdir yang mengatakan bahwa kita sudah ditentukan penduduk surga atau penduduk neraka. Jawabannya adalah apa? Rasul pernah ditanya begitu oleh para sahabat, beliau mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian karena kalian akan dimudahkan sesuai dengan ciptaannya. Dan rata-rata su'ul khotimah, ya su'ul khotimah, orang-orang yang nampaknya soleh dulunya, su'ul khotimah itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rata-rata karena dosa-dosa yang ada dalam hatinya, yaitu dosa batin. Ini yang berbahaya jemaah sekalian. Dosa syahwat, kenifakan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari itu semuanya. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.